Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 16. 1. Seorang penyuluh agama Islam menghadapi kontroversi di masyarakat terkait tradisi sedekah laut yang dianggap bidah oleh sebagian kelompok. Dalam konteks akulturasi budaya dan moderasi beragama, tindakan yang paling tepat adalah A. Melarang pelaksanaan sedekah laut karena mengandung unsur syirik. B. Melakukan kajian mendalam tentang nilai-nilai kearifan lokal dan aspek keagamaan, kemudian memberikan pemahaman kontekstual kepada masyarakat. C. Membiarkan tradisi berjalan tanpa memberikan pandangan apapun. D. Mengganti seluruh ritual dengan praktik ibadah murni. E. Memisahkan secara tegas antara aspek budaya dan agama. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu ekstrim dan tidak menghargai kearifan lokal. B. Benar, pendekatan moderat dengan pemahaman komprehensif. C. Salah, mengabaikan tanggung jawab pembinaan. D. Salah, menghilangkan esensi kearifan lokal. E. Salah, tidak memahami konsep akulturasi. 2. Pengawas madrasah menemukan guru yang melarang siswa mempelajari seni tradisional karena dianggap tidak islami. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengganti kurikulum seni dengan materi agama. B. Mengadakan workshop integrasi nilai-nilai Islam dalam seni budaya dan pendampingan guru. C. Membiarkan guru mengajar sesuai keyakinannya. D. Memberikan sanksi administratif kepada guru. E. Menghapus mata pelajaran seni budaya. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan aspek penting pendidikan. B. Benar, pendekatan edukatif dan integratif. C. Salah, membiarkan pemahaman sempit berkembang. D. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. E. Salah, bertentangan dengan kurikulum nasional. 3. Kepala KUA menghadapi perdebatan terkait adat pernikahan yang dianggap memiliki unsur Hindu-Buddha. Pendekatan terbaik adalah A. Melarang semua unsur adat dalam pernikahan. B. Melakukan penelitian mendalam tentang filosofi adat dan mengembangkan panduan akulturasi yang moderat. C. Mewajibkan pernikahan tanpa unsur budaya. D. Memisahkan prosesi agama dan adat. E. Membiarkan masyarakat memilih sendiri. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan identitas budaya. B. Benar, pendekatan ilmiah dan moderat. C. Salah, mengabaikan kearifan lokal. D. Salah, tidak memahami integrasi budaya agama. E. Salah, abai terhadap potensi konflik. 4. Penyuluh agama Islam menerima laporan tentang ritual tolak bala yang dicampur dengan praktik mistis. Tindakan yang tepat adalah A. Melarang seluruh ritual tolak bala. B. Mengkaji makna filosofis ritual, mempertahankan nilai positif, dan menghilangkan unsur yang bertentangan dengan akidah. C. Membiarkan praktik berkembang di masyarakat. D. Mengganti dengan pengajian rutin. E. Melaporkan ke pihak berwajib. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu ekstrim. B. Benar, pendekatan bijak dan kontekstual. C. Salah, mengabaikan tanggung jawab. D. Salah, menghilangkan esensi budaya. E. Salah, bukan ranah hukum. 5. Penghulu mendapati calon pengantin yang menolak adat karena dianggap tahayul. Langkah bijak yang harus diambil adalah A. Menyetujui penolakan tersebut. B. Memberikan pemahaman tentang nilai filosofis adat dan relevansinya dengan ajaran agama. C. Memaksa mengikuti adat setempat. D. Menolak mencatat pernikahan. E. Menyerahkan ke tokoh adat.
Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan harmoni sosial. B. Benar, edukatif dan menghargai tradisi. C. Salah, bertentangan dengan hak individu. D. Salah, melanggar tugas pokok. E. Salah, menghindari tanggung jawab. 6. Kepala madrasah menghadapi konflik interpretasi sejarah Islam Nusantara dalam pembelajaran. Solusi terbaik adalah A. Menghapus materi sejarah Islam Nusantara. B. Mengembangkan kurikulum integratif yang memadukan perspektif sejarah, budaya, dan agama. C. Fokus pada sejarah Arab saja. D. Memberikan kebebasan interpretasi. E. Melarang pembahasan kontroversial. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan konteks lokal. B. Benar, pendekatan komprehensif dan berimbang. C. Salah, mengabaikan konteks lokal. D. Salah, berpotensi menimbulkan kebingungan. E. Salah, menghambat pemikiran kritis. 7. PPAI menemukan materi pembelajaran yang menolak semua tradisi lokal. Tindakan yang harus diambil adalah A. Membiarkan sebagai bagian dari keragaman pemahaman. B. Melakukan revisi materi dengan pendekatan moderasi beragama yang mengapresiasi kearifan lokal. C. Menghapus semua materi terkait tradisi. D. Memberikan sanksi pada penyusun materi. E. Mengganti dengan materi umum. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, membiarkan ekstremisme berkembang. B. Benar, perbaikan sistematis dan moderat. C. Salah, menghilangkan aspek penting. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, mengabaikan konteks lokal. 8. Penyelenggara syariah menghadapi polemik ziarah kubur yang dianggap bidah. Pendekatan yang tepat adalah A. Melarang praktik ziarah kubur. B. Memberikan pemahaman historis dan normatif tentang ziarah dalam Islam dan tradisi lokal. C. Membiarkan polemik berkembang. D. Mengganti dengan pengajian. E. Menyerahkan ke ulama setempat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, bertentangan dengan khazanah Islam. B. Benar, pendekatan edukatif dan historis. C. Salah, mengabaikan potensi konflik. D. Salah, tidak relevan. E. Salah, menghindari tanggung jawab. 9. Pengawas pendidikan agama menemukan buku ajar yang menyalahkan semua unsur budaya dalam ibadah. Tindakan yang tepat adalah A. Menarik semua buku dari peredaran. B. Melakukan revisi dengan tim ahli yang memahami integrasi budaya agama. C. Membiarkan buku beredar. D. Mengganti dengan buku luar negeri. E. Menghapus semua referensi budaya. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif. B. Benar, perbaikan sistematis dan ilmiah. C. Salah, membiarkan narasi ekstrim. D. Salah, mengabaikan konteks lokal. E. Salah, menghilangkan kearifan lokal. 10. Penyuluh agama menghadapi resistensi terhadap tradisi tahlilan. Langkah strategis adalah A. Melarang praktik tahlilan. B. Melakukan kajian mendalam tentang akar tradisi dan memberikan pemahaman kontekstual. C. Membiarkan konflik selesai sendiri. D. Mengganti dengan pengajian umum. E. Memisahkan kelompok pro dan kontra. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menimbulkan konflik sosial. B. Benar, pendekatan ilmiah dan moderat. C. Salah, mengabaikan potensi konflik. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, memperparah polarisasi. Latihan soal 17. 1. Penyuluh agama di Kua menghadapi polemik terkait ritual sedekah laut di wilayah pesisir. Sebagian masyarakat menganggap ritual tersebut syirik,
sementara nelayan meyakini sebagai warisan budaya. Pendekatan moderasi beragama yang tepat adalah A. Melarang ritual karena mengandung unsur syirik. B. Melakukan dialog dengan tokoh agama dan nelayan untuk merevitalisasi ritual sesuai syariat tanpa menghilangkan esensi budaya. C. Membiarkan ritual berjalan tanpa intervensi. D. Mengganti ritual dengan pengajian di laut. E. Menghentikan sementara ritual hingga ada kesepakatan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, meniadakan aspek kearifan lokal. B. Benar, menjembatani agama dan tradisi. C. Salah, mengabaikan potensi konflik. D. Salah, menghilangkan esensi budaya. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah. 2. Kepala Seksi Bimas Islam menghadapi konflik terkait perayaan Maulid Nabi yang menggunakan tradisi pembacaan barzanji dan terbangan. Kelompok Puritan menganggapnya bidah. Solusi terbaik adalah A. Melarang penggunaan alat musik dalam perayaan. B. Mengadakan kajian sejarah Islam Nusantara dan kontekstualisasi budaya dalam dakwah. C. Mengganti seluruh rangkaian acara dengan ceramah. D. Memisahkan perayaan untuk kelompok tradisionalis dan modernis. E. Meniadakan perayaan untuk menghindari konflik. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan unsur budaya. B. Benar, memberikan pemahaman historis kontekstual. C. Salah, mengabaikan kekayaan tradisi. D. Salah, mempertajam polarisasi. E. Salah, menghindari masalah. 3. Pengawas madrasah menemukan guru yang melarang siswa mempelajari kesenian daerah karena dianggap tidak islami. Tindakan yang tepat adalah A. Mendukung larangan tersebut demi kemurnian agama. B. Memberikan workshop integrasi nilai Islam dalam seni budaya dan pendampingan implementasi. C. Menghapus mata pelajaran seni budaya. D. Membiarkan guru mengajar sesuai keyakinannya. E. Mengganti materi seni dengan hafalan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, bertentangan dengan moderasi. B. Benar, mengintegrasikan agama dan budaya. C. Salah, menghilangkan aspek penting pendidikan. D. Salah, membiarkan pandangan ekstrim. E. Salah, tidak sesuai kurikulum. 4. Kepala KUA menghadapi penolakan warga terhadap prosesi pernikahan adat yang dianggap memberatkan secara ekonomi. Pendekatan yang tepat adalah A. Meniadakan seluruh prosesi adat. B. Memfasilitasi dialog antara pemuka adat dan tokoh agama untuk penyederhanaan prosesi tanpa menghilangkan makna. C. Mewajibkan prosesi sesuai syariat saja. D. Membiarkan masing-masing pihak memilih. E. Menunda pernikahan hingga ada kesepakatan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan identitas budaya. B. Benar, mencari jalan tengah yang bijak. C. Salah, mengabaikan aspek budaya. D. Salah, berpotensi memicu konflik. E. Salah, merugikan calon pengantin. 5. Penghulu mendapati tradisi pemberian mahar yang sangat tinggi di wilayahnya menyebabkan tingginya angka nikah siri. Solusi yang tepat adalah A. Melarang penetapan mahar tinggi. B. Melakukan edukasi tentang konsep mahar dalam Islam dan kearifan lokal melalui bimbingan pranikah. C. Membiarkan sebagai bagian dari tradisi. D. Mewajibkan mahar minimal. E. Menolak mencatat pernikahan dengan mahar tinggi. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, melanggar hak adat. B. Benar, pendekatan edukatif persuasif. C. Salah, mengabaikan dampak negatif. D. Salah, bertentangan dengan syariat. E. Salah, di luar kewenangan. 6. Penyuluh agama menghadapi resistensi masyarakat terhadap digitalisasi pencatatan wakaf karena dianggap melanggar tradisi. Langkah tepat adalah A.
Memaksakan sistem digital tanpa sosialisasi. B. Melakukan sosialisasi bertahap dengan pendekatan kultural dan melibatkan tokoh adat. C. Membatalkan program digitalisasi. D. Membiarkan masyarakat memilih sistem manual. E. Menunggu masyarakat siap. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menimbulkan resistensi lebih besar. B. Benar, adaptif dan menghormati tradisi. C. Salah, menghambat modernisasi. D. Salah, tidak efisien administratif. E. Salah, terlalu pasif. 7. PPAI menemukan guru yang mengajarkan bahwa ziarah kubur adalah perbuatan syirik. Tindakan yang tepat adalah A. Mendukung pandangan tersebut. B. Memberikan pembinaan tentang moderasi beragama dalam konteks tradisi ziarah Nusantara. C. Membiarkan sebagai bagian dari keyakinan. D. Melarang pembahasan ziarah kubur. E. Mengganti guru tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, bertentangan dengan moderasi. B. Benar, memberikan pemahaman kontekstual. C. Salah, membiarkan ajaran ekstrim. D. Salah, menghindari masalah. E. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. 8. Kepala madrasah menghadapi protes orang tua terhadap penggunaan gamelan dalam ekstrakurikuler hadrah. Solusi terbaik adalah A. Menghentikan penggunaan gamelan. B. Mengadakan workshop dan diskusi tentang akulturasi budaya dalam sejarah Islam Nusantara. C. Mengganti semua alat musik dengan rebana. D. Membubarkan ekstrakurikuler hadrah. E. Membuat dua kelompok terpisah. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menolak kreativitas budaya. B. Benar, memberikan pemahaman historis. C. Salah, membatasi ekspresi seni. D. Salah, menghilangkan wadah kreatif. E. Salah, memicu perpecahan. 9. Pengawas pendidikan agama menemukan buku ajar yang menyatakan semua tradisi lokal adalah bidah. Tindakan yang tepat adalah A. Menyetujui karena sesuai syariat. B. Merevisi konten dengan pendekatan wasatiyah dan kontekstualisasi budaya. C. Menghapus pembahasan tentang tradisi. D. Membiarkan guru memilih materi. E. Mengganti dengan materi umum. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mendukung ekstremisme. B. Benar, menyeimbangkan agama budaya. C. Salah, menghindari pembahasan penting. D. Salah, tidak ada standarisasi. E. Salah, mengabaikan aspek budaya. 10. Penyuluh agama mendapati konflik terkait pembangunan ornamen budaya di masjid. Pendekatan yang tepat adalah A. Melarang penggunaan ornamen budaya. B. Memfasilitasi dialog tentang sejarah arsitektur Masjid Nusantara dan nilai-nilai filosofisnya. C. Mewajibkan arsitektur Arab. D. Membiarkan konflik selesai sendiri. E. Menghentikan pembangunan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menolak kreativitas budaya. B. Benar, memberikan pemahaman historis filosofis. C. Salah, mengabaikan konteks lokal. D. Salah, membiarkan konflik. E. Salah, menunda solusi. Latihan soal 18. 1. Seorang penghulu Kua menghadapi konflik antara hukum waris Islam dan hukum adat di wilayahnya, di mana masyarakat menerapkan sistem pembagian waris matrilineal. Dalam kasus sengketa waris antara pihak yang menginginkan pembagian secara Islam dan pihak yang mempertahankan adat, tindakan yang paling tepat adalah A. Mewajibkan pembagian waris sesuai hukum Islam karena lebih kuat secara syariat. B. Memfasilitasi mediasi dengan melibatkan tokoh agama dan adat untuk mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak. C. Menyerahkan sepenuhnya pada hukum adat untuk menghormati tradisi lokal. D. Membiarkan kasus diselesaikan di pengadilan agama tanpa mediasi.
E. Memberikan opsi pembagian waris secara rata. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan kearifan lokal. B. Benar, mengharmoniskan hukum agama dan adat. C. Salah, mengabaikan aspek hukum Islam. D. Salah, menghindari upaya harmonisasi. E. Salah, menyederhanakan masalah kompleks. 2. Kepala Madrasah Aliyah menghadapi dilema ketika tradisi tahlilan menjadi perdebatan di kalangan guru dan siswa, dengan sebagian menganggapnya bid'ah. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Melarang pembahasan tentang tahlilan di lingkungan madrasah. B. Mengadakan kajian komprehensif tentang relasi tradisi dan agama dari berbagai perspektif fikih dan budaya. C. Mewajibkan semua mengikuti tahlilan untuk melestarikan tradisi. D. Menghapus tradisi tahlilan dari kegiatan madrasah. E. Membiarkan masing-masing kelompok dengan pendapatnya. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghindari dialog konstruktif. B. Benar, membangun pemahaman komprehensif. C. Salah, memaksakan satu pandangan. D. Salah, mengabaikan nilai tradisi. E. Salah, berpotensi memunculkan polarisasi. 3. Penyuluh agama Islam menghadapi resistensi masyarakat terhadap program digitalisasi pencatatan zakat karena dianggap melanggar tradisi. Pendekatan paling efektif adalah A. Mengganti sistem digital dengan sistem manual tradisional. B. Mengintegrasikan sistem digital dengan ritual tradisional sambil mengedukasi manfaat modernisasi. C. Memaksakan sistem digital karena lebih efisien. D. Membiarkan masyarakat memilih sistem sendiri. E. Menunda program sampai waktu tidak ditentukan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat kemajuan. B. Benar, menggabungkan tradisi dan modern. C. Salah, mengabaikan sensitivitas tradisi. D. Salah, tidak ada standarisasi. E. Salah, menghindari tanggung jawab. 4. PPAI menemukan konflik di madrasah terkait penggunaan bahasa daerah dalam khutbah Jumat. Solusi terbaik adalah A. Mewajibkan penggunaan bahasa Arab saja. B. Mengembangkan panduan integrasi bahasa Arab, Indonesia, dan daerah dalam khutbah. C. Melarang penggunaan bahasa daerah. D. Menyerahkan sepenuhnya pada khatib. E. Menggunakan bahasa Indonesia saja. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat pemahaman. B. Benar, memadukan tradisi dan kebutuhan. C. Salah, menghilangkan kearifan lokal. D. Salah, tidak ada standar. E. Salah, mengabaikan nilai bahasa Arab dan lokal. 5. Kepala KUA menghadapi kontroversi tentang ritual pernikahan adat yang dianggap mencampur unsur berbagai agama. Tindakan tepat adalah A. Melarang semua ritual adat dalam pernikahan. B. Melakukan kajian bersama tokoh agama dan adat untuk memilah ritual yang dapat dipertahankan. C. Mewajibkan ritual agama tanpa ritual adat. D. Membiarkan percampuran ritual terjadi. E. Menerapkan ritual standar nasional. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan identitas budaya. B. Benar, harmonisasi dengan tetap menjaga syariat. C. Salah, mengabaikan nilai budaya. D. Salah, mengabaikan kemurnian akidah. E. Salah, mengabaikan kekhasan lokal. 6. Pengawas pendidikan agama mendapati guru yang menolak mengajarkan materi tentang budaya lokal karena dianggap tidak islami. Tindakan yang tepat adalah A. Menghapus materi budaya dari kurikulum. B. Memberikan pemahaman tentang Islam Nusantara dan kontekstual learning dalam pendidikan agama. C. Membiarkan guru mengajar sesuai keyakinannya. D. Mengganti guru tersebut. E. Mewajibkan mengajar budaya tanpa penjelasan. Jawaban yang tepat adalah B.
Analisis. A. Salah, menghilangkan konteks lokal. B. Benar, membangun pemahaman kontekstual. C. Salah, mengabaikan standar kurikulum. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, pendekatan otoriter. 7. Penyuluh agama menghadapi pertentangan dalam komunitas terkait penggunaan gamelan dalam perayaan Maulid Nabi. Solusi terbaik adalah A. Melarang penggunaan alat musik dalam perayaan agama. B. Memberikan pemahaman tentang akulturasi budaya dalam sejarah Islam Nusantara. C. Mewajibkan penggunaan gamelan. D. Mengganti dengan musik modern. E. Membiarkan konflik selesai sendiri. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu kaku. B. Benar, edukasi berbasis sejarah dan budaya. C. Salah, memaksakan tradisi. D. Salah, menghilangkan esensi tradisi. E. Salah, mengabaikan potensi konflik. 8. Kepala madrasah menghadapi protes orang tua terhadap penggunaan wayang dalam pembelajaran agama. Tindakan tepat adalah A. Menghentikan penggunaan media wayang. B. Mengadakan workshop tentang penggunaan media tradisional dalam pembelajaran modern. C. Mengganti dengan media digital saja. D. Mengabaikan protes orang tua. E. Membuat polling keputusan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan kreativitas. B. Benar, membangun pemahaman integratif. C. Salah, mengabaikan nilai tradisi. D. Salah, mengabaikan stakeholder. E. Salah, keputusan tidak berbasis edukasi. 9. PPAI menemukan guru yang mengajarkan bahwa semua tradisi lokal adalah bid'ah. Tindakan yang harus diambil adalah A. Memberhentikan guru tersebut. B. Memberikan pembinaan tentang Islam wasatiyah dan pendekatan antropologi agama. C. Membiarkan sebagai bagian dari keragaman pendapat. D. Mewajibkan mengajar tradisi tanpa penjelasan. E. Memindahkan ke mata pelajaran lain. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan masalah. B. Benar, membangun pemahaman moderat. C. Salah, membiarkan pemahaman ekstrim. D. Salah, pendekatan tidak edukatif. E. Salah, menghindar dari masalah. 10. Penghulu menghadapi penolakan pencatatan pernikahan karena dianggap tidak sesuai tradisi. Langkah terbaik adalah A. Memaksakan pencatatan dengan sanksi. B. Melakukan sosialisasi tentang harmonisasi hukum Islam, negara, dan adat. C. Membiarkan pernikahan tidak dicatat. D. Menerapkan sanksi adat. E. Menyerahkan pada tokoh adat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pendekatan konfrontatif. B. Benar, edukasi komprehensif. C. Salah, melanggar hukum. D. Salah, di luar wewenang. E. Salah, mengabaikan aspek hukum negara. Latihan soal 19. 1. Seorang penghulu KUA mendapati polemik terkait wisata ziarah di makam ulama yang dikelola pesantren setempat. Beberapa pihak menganggap praktik tersebut bid'ah, sementara pesantren melihatnya sebagai bagian dari tradisi dan ekonomi masyarakat. Langkah moderasi yang paling tepat adalah A. Menutup akses wisata ziarah untuk menghindari konflik. B. Membiarkan polemik sebagai dinamika sosial keagamaan. C. Memfasilitasi dialog dengan melibatkan ulama, pengasuh pesantren, dan masyarakat untuk merumuskan tata kelola wisata ziarah yang sesuai syariat. D. Mengeluarkan fatwa pelarangan ziarah. E. Menyerahkan pengelolaan ke pemerintah daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, menghilangkan potensi ekonomi dan tradisi. B. Salah, mengabaikan potensi konflik. C. Benar, pendekatan dialogis dan solusi komprehensif. D. Salah, di luar kewenangan penghulu.
E. Salah, mengabaikan peran pesantren. 2. Penyuluh agama Islam menghadapi tantangan digitalisasi pesantren yang berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional. Program yang paling tepat adalah A. Menolak semua bentuk digitalisasi pesantren. B. Mengembangkan program digital pesantren yang mengintegrasikan nilai tradisional dengan teknologi modern. C. Membatasi penggunaan teknologi di pesantren. D. Memisahkan kegiatan digital dari kurikulum pesantren. E. Mengganti semua sistem tradisional dengan digital. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, kontraproduktif dengan perkembangan zaman. B. Benar, menyeimbangkan tradisi dan modernitas. C. Salah, menghambat perkembangan. D. Salah, tidak terintegrasi. E. Salah, menghilangkan esensi pesantren. 3. Pengawas PAI menemukan konflik antara pesantren modern dan tradisional dalam pengelolaan situs bersejarah. Pendekatan terbaik adalah A. Memihak salah satu pesantren yang lebih besar. B. Mengembangkan model kolaboratif pengelolaan situs dengan prinsip pelestarian dan moderasi. C. Menutup akses situs untuk sementara. D. Menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga. E. Membagi waktu pengelolaan secara bergantian. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, memperkeruh konflik. B. Benar, solusi kolaboratif dan berkelanjutan. C. Salah, merugikan semua pihak. D. Salah, mengabaikan kapasitas pesantren. E. Salah, tidak efektif jangka panjang. 4. Kepala KUA menghadapi masalah sertifikasi halal wisata kuliner di kawasan pesantren. Tindakan yang tepat adalah A. Memberikan sertifikasi tanpa prosedur lengkap. B. Menyelenggarakan program pembinaan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sekitar pesantren. C. Menutup semua wisata kuliner yang belum bersertifikat. D. Mengabaikan karena bukan kewenangan KUA. E. Menyerahkan ke Dinas Pariwisata sepenuhnya. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, melanggar prosedur. B. Benar, pendekatan edukatif dan pemberdayaan. C. Salah, merugikan ekonomi masyarakat. D. Salah, mengabaikan peran pembinaan. E. Salah, tidak kolaboratif. 5. Pengawas madrasah menemukan praktik komersialisasi berlebihan di objek wisata religi. Solusi terbaik adalah A. Menutup semua aktivitas komersial. B. Menyusun regulasi dan standar pengelolaan wisata religi yang memperhatikan aspek spiritual dan ekonomi. C. Membiarkan mekanisme pasar berjalan. D. Mengenakan pajak tinggi untuk membatasi. E. Menyerahkan ke pengelola swasta. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat ekonomi masyarakat. B. Benar, regulasi yang seimbang. C. Salah, potensi eksploitasi. D. Salah, memberatkan masyarakat. E. Salah, mengabaikan nilai spiritual. 6. Penyuluh agama menghadapi tantangan radikalisasi di media sosial yang mengkritik tradisi pesantren. Tindakan tepat adalah A. Memblokir semua akun kritikus. B. Mengembangkan konten digital yang menjelaskan nilai-nilai tradisi pesantren dengan pendekatan moderat. C. Mengabaikan kritik di media sosial. D. Membuat konten balasan yang provokatif. E. Melarang pesantren menggunakan media sosial. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan masalah. B. Benar, edukasi dan moderasi digital. C. Salah, membiarkan narasi negatif. D. Salah, memperkeruh suasana. E. Salah, kontraproduktif. 7. Kepala madrasah menghadapi dilema modernisasi perpustakaan pesantren. Pendekatan terbaik adalah A. Mengganti semua koleksi dengan format digital. B.
Mengintegrasikan sistem perpustakaan digital dengan tetap mempertahankan koleksi kitab klasik. C. Menolak digitalisasi perpustakaan. D. Memisahkan perpustakaan digital dan tradisional. E. Menutup perpustakaan tradisional. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan warisan literasi. B. Benar, integrasi tradisi dan modern. C. Salah, menghambat akses informasi. D. Salah, tidak efisien. E. Salah, menghilangkan tradisi. 8. Pengawas PAI menemukan konflik narasi sejarah antara catatan pesantren dan arsip nasional. Tindakan tepat adalah A. Mengabaikan salah satu versi. B. Melakukan penelitian kolaboratif dengan melibatkan pesantren, sejarawan, dan arsiparis. C. Menghapus semua catatan yang bertentangan. D. Membuat versi baru tanpa rujukan. E. Menyerahkan ke akademisi saja. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan fakta sejarah. B. Benar, pendekatan ilmiah kolaboratif. C. Salah, menghilangkan khazanah sejarah. D. Salah, tidak ilmiah. E. Salah, tidak inklusif. 9. Penghulu menghadapi masalah validasi nikah di pesantren era digital. Solusi terbaik adalah A. Menolak semua pencatatan digital. B. Mengembangkan sistem pencatatan pernikahan terintegrasi yang memadukan arsip pesantren dan KUA. C. Mengabaikan arsip pesantren. D. Membuat sistem terpisah. E. Menunda modernisasi sistem. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat efisiensi. B. Benar, integrasi sistem modern. C. Salah, mengabaikan peran pesantren. D. Salah, tidak efektif. E. Salah, menghambat kemajuan. 10. Penyuluh agama menemukan praktik monetisasi berlebihan konten pesantren di media sosial. Tindakan tepat adalah A. Melarang pesantren membuat konten. B. Menyusun panduan etis monetisasi konten pesantren yang menyeimbangkan dakwah dan ekonomi digital. C. Membiarkan tanpa pengawasan. D. Memblokir semua konten berbayar. E. Menyerahkan ke MUI. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat dakwah digital. B. Benar, regulasi etis dan seimbang. C. Salah, potensi penyimpangan. D. Salah, menghambat ekonomi digital. E. Salah, bukan kewenangan tepat. Latihan soal 20. 1. Seorang penyuluh agama Islam menghadapi dilema ketika komunitas seni tradisional wayang kulit di wilayahnya mendapat kritik dari kelompok Puritan yang menganggap pertunjukan tersebut bid'ah. Beberapa dalil agama digunakan untuk menyerang eksistensi wayang. Pendekatan paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menghentikan pertunjukan wayang untuk menghindari konflik. B. Melakukan kajian mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam wayang dan memfasilitasi dialog dengan kritikus. C. Membiarkan konflik sebagai dinamika sosial. D. Mengubah semua konten wayang menjadi murni Islamik. E. Melaporkan kelompok Puritan ke pihak berwajib. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengorbankan kearifan lokal. B. Benar, pendekatan moderat dan dialogis. C. Salah, mengabaikan potensi perpecahan. D. Salah, menghilangkan esensi budaya. E. Salah, pendekatan konfrontatif. 2. PPAI menemukan praktik pemberhentian ekstrakurikuler seni tradisional di beberapa madrasah karena dianggap tidak islami. Tindakan strategis yang harus diambil adalah A. Mengeluarkan surat edaran wajib ekstrakurikuler seni tradisional. B. Memfasilitasi workshop integrasi nilai-nilai Islam dalam seni budaya lokal untuk guru. C. Mengganti semua ekstrakurikuler seni dengan tahfiz. D. Membiarkan kebijakan sekolah masing-masing. E.
Melarang semua bentuk seni di madrasah. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pendekatan memaksa tidak efektif. B. Benar, membangun pemahaman komprehensif. C. Salah, mengabaikan aspek budaya. D. Salah, abai terhadap masalah. E. Salah, ekstrim dan kontraproduktif. 3. Kepala Kua mendapati penolakan penggunaan musik tradisional dalam prosesi pernikahan oleh kelompok tertentu yang mengklaim musik haram. Langkah yang tepat adalah A. Melarang semua musik dalam prosesi nikah. B. Menerbitkan fatwa kehalalan musik tradisional. C. Melakukan edukasi tentang fleksibilitas hukum Islam dan khazanah budaya lokal. D. Mewajibkan penggunaan musik tradisional. E. Mengabaikan masalah tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, terlalu ekstrim. B. Salah, bukan wewenang Kua. C. Benar, pendekatan edukatif dan moderat. D. Salah, memaksakan kehendak. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah. 4. Pengawas madrasah menemukan guru yang melarang siswa mempelajari tari tradisional karena dianggap melanggar syariat. Tindakan yang harus diambil adalah A. Memberikan sanksi administratif pada guru. B. Mengadakan pelatihan integrasi seni budaya dalam pembelajaran PAI. C. Menghapus mata pelajaran seni budaya. D. Membiarkan guru mengajar sesuai keyakinannya. E. Mengganti tari tradisional dengan senam Islam. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. B. Benar, pengembangan kompetensi guru. C. Salah, merugikan siswa. D. Salah, membiarkan pemahaman sempit. E. Salah, tidak relevan. 5. Penyuluh agama menghadapi tantangan digitalisasi seni tradisional yang dianggap merusak nilai sakral. Pendekatan terbaik adalah A. Melarang digitalisasi seni tradisional. B. Mengembangkan program digitalisasi yang mempertahankan esensi dan nilai tradisi. C. Membiarkan seni tradisional punah. D. Mengganti konten digital dengan konten agama. E. Membatasi akses digital ke seni tradisional. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat perkembangan. B. Benar, adaptif namun tetap menjaga nilai. C. Salah, mengabaikan pelestarian budaya. D. Salah, tidak relevan. E. Salah, kontraproduktif. 6. Kepala madrasah menghadapi kritik karena mengadakan festival seni budaya Islam Nusantara. Media sosial dipenuhi tuduhan bid'ah. Tindakan tepat adalah A. Membatalkan festival. B. Mengintegrasikan kajian fikih seni dan dialog budaya dalam festival. C. Mengubah festival menjadi lomba hafalan. D. Mengabaikan kritik di media sosial. E. Menutup akun media sosial madrasah. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mundur dari tantangan. B. Benar, pendekatan edukatif dan dialogis. C. Salah, mengabaikan aspek budaya. D. Salah, membiarkan kesalahpahaman. E. Salah, menghindari masalah. 7. PPAI mendapati konten TikTok yang mengolok-olok ritual budaya lokal sebagai praktik syirik. Tindakan yang harus diambil adalah A. Memblokir semua konten budaya di TikTok. B. Memproduksi konten edukatif tentang harmoni Islam dan budaya lokal. C. Mengabaikan karena hanya konten media sosial. D. Menyerang balik pembuat konten. E. Melarang penggunaan TikTok. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, di luar wewenang. B. Benar, edukatif dan konstruktif. C. Salah, membiarkan misinformasi. D. Salah, memperkeruh suasana. E. Salah, tidak realistis. 8.
Penghulu menghadapi resistensi terhadap adat pernikahan lokal yang dianggap tidak islami. Pendekatan yang tepat adalah A. Menghapus semua unsur adat dalam pernikahan. B. Melakukan kajian tentang akulturasi Islam dan budaya dalam pernikahan. C. Mewajibkan penggunaan adat. D. Membiarkan konflik adat agama. E. Mengganti semua adat dengan ritual Arab. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghilangkan kearifan lokal. B. Benar, pendekatan ilmiah dan moderat. C. Salah, memaksakan kehendak. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, Arabisasi berlebihan. 9. Kepala madrasah menerima protes orang tua terhadap penggunaan gamelan dalam pembelajaran. Tindakan yang harus diambil adalah A. Menghentikan penggunaan gamelan. B. Mengadakan workshop nilai-nilai Islam dalam seni gamelan. C. Mengganti gamelan dengan musik Timur Tengah. D. Mengabaikan protes orang tua. E. Membuat ekstrakurikuler gamelan wajib. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengorbankan budaya lokal. B. Benar, edukatif dan membuka wawasan. C. Salah, tidak relevan dengan konteks. D. Salah, mengabaikan stakeholder. E. Salah, kontraproduktif. 10. Penyuluh agama menghadapi konflik penggunaan batik bermotif makhluk hidup. Solusi terbaik adalah A. Melarang penggunaan batik bermotif makhluk. B. Memberikan pemahaman sejarah dan filosofi batik dalam Islam Nusantara. C. Mengganti semua motif dengan kaligrafi. D. Membiarkan konflik selesai sendiri. E. Mewajibkan penggunaan batik polos. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pemahaman tekstual. B. Benar, kontekstualisasi budaya agama. C. Salah, menghilangkan esensi batik. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, tidak relevan.